Tribunars ex-pejabat pemerintah Provinsi Gorontalo, Hussein Hasni, kini terjerat kasus penipuan senilai 1,4 miliar rupiah terkait pembangunan SPBE PT Toyungo dan PT Bumi Padua. Pensiunan PNS itu diduga menipu Willy AF Akbara Ajami, warga Magala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti diketahui, Hussein Hasni pernah menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Arianto Panambang, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Nadila, terima kasih Anda berada bahwa benar mantan pejabat Pemprov Gorontalo Hussein Hasni diduga menipu warga Makassar sebanyak 1,4 miliar. Mantan pejabat pemerintah Provinsi Gorontalo itu Hussein Hasni kini terjerat kasus penipuan miliaran rupiah terkait dengan pembangunan SPBE, PT Toyungo dan PT Bumi Panua. Pensiunan PNS itu diduga menipu Willy Akbar Ajan, warga Menggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diketahui Hussein Hasni pernah menduduki beberapa jabatan di Pemprov Gorontalo, diantaranya adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas SDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo. Laporan penipuan tersebut pertama kali dilaporkan oleh korban Willy bersama kuasa hukumnya Adi Setianto kepada Polda Gorontalo dengan indikasi penipuan pada 11 April 2023 silam. Namun baru ditetapkan tersangka setahun kemudian berdasarkan surat ketetapan tersangka pada 22 Juli 2024. Tersangka Hussein Hasni bahkan sudah pernah mengajukan peradilan di Pengadilan Negeri Gorontalo, tersangka sebagai pihak pemohon dan Polda Gorontalo sebagai termohon. Namun Pengadilan Negeri Gorontalo menolak peradilan tersebut dan kasus penipuan tersebut terus berlanjut. Korban Willy bersama dengan kuasa hukumnya menceritakan kronologis lengkap kepada tribungorontalo.com pada saat ditemui. Adi bercerita atau kuasa hukumnya bercerita tersangka memiliki niat untuk membangun SPBE PT Toyungo pada 2019 di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumowito, Kabupaten Bualemo, Gorontalo, dengan total dana pembangunan sebesar 14 miliar. Tetapi saat itu tersangka Hussein Hasni tidak memiliki modal awal sehingga membutuhkan investor atau pembeli saham dalam proyek tersebut. Tersangka Hussein Hasni membutuhkan 10% atau 1,4 miliar dari total dana 14 miliar untuk menjalankan pembangunan SPBE tersebut. Artinya awal pembangunan SPBE tersebut membutuhkan biaya 1,4 miliar. Namun korban dan tersangka ini kemudian bertemu pada 2019. Setelah bertemu, ternyata korban dan tersangka sudah saling kenal. Hal itu karena tersangka merupakan teman baik ayah korban, sehingga tak ada rasa kecurigaan yang timbul pada korban saat itu. Kata Adi, tersangka berusaha meyakinkan korban agar mengikuti proyek pembangunan SPBE dari awal. Tanpa ragu, korban memberikan 10% untuk pembangunan proyek itu. Setelah proses deal terjadi, tersangka meminta korban untuk mentransfer 1,4 miliar atau 10% tadi pada kontraktor proyek SPBE. Hal itu juga dipenuhi oleh korban dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh tersangka. Sebelum deal, tersangka menjanjikan korban akan mendapatkan saham SPBE sebesar 10%, sesuai dengan nilai uang yang telah ditransfer sebesar 1,4 miliar tadi. Namun beberapa tahun berjalan, korban tak kunjung mendapatkan kejelasan sahamnya. Kendati uang senilai Rp 1,4 miliar itu telah digunakan tersangka untuk pembangunan SPBE. Terakhir komunikasi dengan tersangka, yaitu pada tahun 2022, korban tidak mendapatkan kejelasan. Padahal SPBE tersebut sudah beroperasi sejak Desember 2023. Korban dan kuasa hukumnya juga berusaha mencari informasi mandiri, ditemui bahwa SPBE tersebut bukan milik tersangka Hussein Hasni. Padahal kata Adi, saat awal pembukaan dan peresmian tersangka Hussein Hasni memberikan sambutan, seolah meyakinkan korban bahwa SPBE tersebut merupakan miliknya. Sementara itu korban Willy mengatakan proses pembangunan SPBE tersebut berkat uang modal 10% yang diberikan oleh korban ini atau sebesar 1,4 miliar tadi. Kalau tidak ada uang dari kalau tidak ada uang Rp 1,4 miliar tadi, pembangunan SPBE tidak berlanjut karena memang
setelah uang modal atau uang awal pembangunan 10% tadi dicairkan, tersangka melakukan pinjaman di BNI untuk mencairkan atau melanjutkan proses pembangunan selanjutnya, yaitu sebesar hampir 13 miliar untuk kekurangan dari 14 miliar tadi. Karena tak kunjung mendapatkan kejelasan dari range waktu 2019 hingga 2023, akhirnya korban melaporkan Hussein Hasni ke Polda Gorontalo. Proses hukum terus berjalan dan bukti kemudian juga saksi telah diberikan korban dan kuasa hukumnya ke Polda Gorontalo yang akhirnya menetapkan Hussein Hasni sebagai tersangka. Namun Polda Gorontalo tidak melakukan penahanan kepada tersangka Hussein Hasni. Olehnya korban meminta Polda Gorontalo melakukan penahanan terhadap tersangka. Menurut korban, tersangka tidak mempunyai itikat baik setelah ditetapkan tersangka, bahkan melakukan perlawanan dengan mengajukan pra peradilan. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmond Arjendro, melalui Penumsub Ditpenmas Bidang Humas Polda Gorontalo, Kompol Heni Rahayu, mengatakan kasus saat ini terus berjalan. Heni bahkan mengatakan sempat dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, namun dikembalikan atau P19 karena ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Lebih lanjut, Heni juga mengatakan dalam waktu dekat akan dilimpahkan kembali ke Kejaksaan dan ia berharap kasus tersebut segera di P21 atau diterima oleh Kejaksaan Tinggi. Tak hanya itu, Heni juga menjelaskan alasan polisi tidak melakukan penahanan karena hal tersebut merupakan kewenangan penyidik. Terdapat hal yang menjadi pertimbangan penyidik sehingga tersangka Hussein Hasni tidak ditahan. Salah satu alasannya adalah dilihat dia tidak mengulangi perbuatannya. Itu kata Heni sebagai humas di Polda Gorontalo. Demikian laporannya, Adila. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribuners, pertemuan kami telah menghimpun wawancara bersama kuasa hukum korban yakni Adi Setianto. Berikut untuk tayangan. Bisa dijelaskan terkait dengan kronologi adanya kasus penipuan ini seperti apa? Oke, kasus penipuan ini bisa terjadi disebabkan atau dikarenakan awal mulanya yang bersangkutan atau tersangka ini memiliki niat untuk membangun sebuah SPBE. Tetapi yang bersangkutan ini tidak memiliki modal di awal. Maka dari itu yang tersangka ini mencari siapa yang mau menjadi investor ataupun membeli sahamnya dia. Akhirnya bertemulah dengan klien saya. Yang bersangkutan itu bertemu beberapa kali. Ternyata setelah bertemu, klien saya ini kenal dengan tersangka. Sudah kenal lebih dulu karena tersangka ini adalah teman baik dari orang tua klien kita. Nah, pada akhirnya di titik klien kita yakin untuk memberikan atau mau membeli saham tersebut, saham SPBE tersangka tersebut, tersangka itu meyakinkan bahwa Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.